sampai yang ke-12. Pada hari ini saya memberikan judul khotbah saya, Daud pribadi yang memiliki etika ilahi. Daud pribadi yang memiliki etika ilahi. Apa itu etika ilahi? Etika ilahi adalah prinsip-prinsip dasar perilaku sikap hidup manusia yang standarisasinya ada dan diturunkan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang sudah kita miliki hari ini, yaitu Alkitab. Kalau kita sudah mendengar gigi ganti gigi, mata ganti mata, kalau etika ilahi, apa yang dikatakan? Kalau ditambah pintu yang satu, pintu yang lain. Ini secara manusia sangat sulit. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja menolong kita, kita tidak mampu melakukan itu. Maka Daud adalah pribadi yang memiliki etika ilahi di dalam hidupnya. Mari kita belajar bersama. 1 Samuel 26 ayat yang ke-7. Ayat 7 dan 8 saya bacakan. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya yang terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia ditancapkan 2 kali. Saul sudah melakukan banyak hal yang jahat, khususnya dia terus berusaha melakukan sesuatu, membuat manuver untuk membinasakan Daud. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Nah, hal yang pertama, perhatikan jemaat Tuhan. Daud mencegah, melarang Abisai untuk membunuh Saul, orang yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun sebenarnya Saul di dalam posisi ini, Roh Tuhan sudah mundur dari dalam hidupnya. Tetapi Daud melihat bahwa Saul adalah orang yang diurapi. Tahu maksudnya diurapi? Dipilih, dikuduskan Tuhan untuk melayani dia, melayani Allah, melayani Tuhan. Jadi kalau kita mendengar orang yang diurapi, berarti apa? Orang ini dipilih, ditentukan Tuhan dan dikuduskan untuk dipakai melayani dia di posisi, di tempat di mana Tuhan menempatkan dia. Mengerti jemaat Tuhan? Yang diurapi itu adalah para imam. Ya, Harun dan anak-anaknya diurapi untuk menduduki jabatan imam untuk selama-lamanya. Amin. Kemudian para nabi, mulai yang jelas dilihat semua para nabi, baik itu Musa, baik itu Elia dan sebagainya, mereka adalah orang yang diurapi Tuhan. Kemudian raja, setiap kali ada raja naik, maka nabi yang diutus oleh Tuhan atau imam, mereka akan mengurapi calon raja itu. Dia tahu tentang prinsip etika ilahi. Tuhan yang mengangkat raja, Tuhan yang memilih raja, tetapi Tuhan juga yang akan apa? Mengambil jabatan itu kembali dan menyerahkannya kepada orang lain. Hidup orang yang diurapi Tuhan ada di tangan Tuhan. Makanya Daud tidak berani. Oleh sebab itu, dia mencegah Abisai, melarang Abisai untuk menjamah Saul, raja yang diurapi oleh Tuhan. Abisai diajarkan tentang etika ilahi oleh Daud. Nah, pertanyaannya, apakah Abisai mengikuti
dikejar sana sini dan seterusnya. Kami tidak tenang, tidur pun susah. Harus hati-hati, jangan-jangan datang Saul ini datang dengan 3.000 pasukan dilihat. Tetapi dalam pengajaran itu bukan bagianmu. Amin. Jangan melakukan hal yang menjadi dosa di hadapan Tuhan. Jangan menjauh, jangan mengusir Saul orang yang Tuhan. Akhirnya Abisai taat tunduk mengikuti perkataan Raja Daud dan dia tidak menjamah Raja Saul, orang yang diurapi Tuhan. Jadi orang yang memiliki etika ilahi, dia akan mengajarkannya, menularkannya kepada orang lain, supaya orang lain pun tidak mendapat hukuman atau murka Tuhan atas hidupnya. Amin. Mau didengar silakan, tidak didengar itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi etika ilahi harus disampaikan kepada orang lain, supaya mereka pun terhindar dari hukuman Tuhan. Jelas, Daud adalah orang yang memiliki etika ilahi, melampaui etika umum, kebiasaan budaya pada zaman itu. Amin. Tuhan Yesus datang, standarisasi etika Kristen itu sangat tinggi. Amin. Dia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi menggenapinya dengan tuntunan hidupnya. Amin. Makanya saya sering sampaikan, ya, kita mungkin tidak bersentuhan dengan orang lain, tapi ketika di hati pikiran kita, kita sudah merencanakan yang jahat, kita sudah melanggar kebenaran Tuhan. Bahkan melirik orang dan di dalam hatinya dia membayangkan hubungan seksual dengan orang lain yang berlain jenis. Kita sudah berjiwa di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Jelas ya, standarnya jauh lebih tinggi. Etika ilahi itu standarnya jauh dari etika yang ada di dunia ini. Ayat 11 dan 23. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Ayat 23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Pertanyaannya, pada posisi di dalam kondisi Daud dan Abisai pergi ke perkemahan Saul dengan seluruh tentara dan prajuritnya yang tertidur, saya mau tanya, Daud posisinya bagaimana? Dia juga adalah orang yang diurapi Tuhan. Raja Daud pada posisinya belum dinobatkan menjadi raja, tetapi Allah sudah memilih dan meminyaki dia lewat Samuel menjadi raja menggantikan Saul. Jadi Daud adalah orang yang diurapi Tuhan, tapi belum dinobatkan menjadi raja karena waktunya belum tepat. Amin. Jadi dia mengerti dirinya pun orang yang diurapi, dan orang yang diurapi seperti Saul dia tidak mau menjamah. Artinya apa teman-teman? Yang kedua, Daud tidak mau mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan. Bagian Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki dan mengerjakannya. Nah, dalam kasus ini saya membacakan Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang
Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilangnya di sana. Perhatikan dengan baik. Bagaimana akhir kehidupan dari Raja Saul? Saul mati atas kebenaran Tuhan. 1 Tawaret 10 ayat 13-14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari Allah. Ayat 14. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi kedaulatan Tuhan akan menentukan apa yang dipandang Tuhan baik. Kalau kita yang tidak tahu cepat atau lambat apa yang menjadi bagian kita akan diambil oleh Tuhan, akan dialihkan kepada orang lain. Jadi kita perlu berpegang dan membangun diri kita untuk memiliki etika ilahi dalam hidup kita. Amin. Tuhan selalu memberi kesempatan. Tuhan selalu mengingatkan. Saul sebenarnya sudah diperingatkan Tuhan, tapi dia tetap keras kepala, tetap mengambil pilihannya sendiri, dan akhirnya jabatan itu diambil. Waktu Nabi Samuel berkata, sesungguhnya Tuhan sudah menetapkan engkau dan keturunanmu akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Tetapi engkau tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak taat, lebih mengikuti menyenangkan hati rakyat, menyenangkan hati orang lain daripada menyenangkan hatiku. Taat kepada firman. Ketika kita taat dan percaya kepada Tuhan Allah, kita otomatis akan melihat dan menikmati berkat Tuhan Allah itu. Daud telah menunjukkan rasa hormatnya kepada Raja Saul. 1 Samuel 26 ayat 17. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramu kami itu anakku. Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Nanti lihat pasal 24 dan baca di seterusnya. Nah, apa yang kita dapat di sini? Raja Daud, maksudnya sebelum Daud menjadi raja, dia sudah membangun etika ilahi itu di dalam kehidupannya. Walaupun dia tahu Saul sudah menyimpang, sudah tidak taat, tetapi dia tetap menyebut dengan hormat tuanku raja. Daud sudah dikejar-kejar, Daud terus ada di dalam pemburuan, ya. Tetapi apa? Ketika dia punya kesempatan, dia mengampuni Saul. Dia membiarkan Saul hidup. Lebih daripada itu, dia tetap memanggil Saul dengan sebutan tuanku raja. Dia tidak bilang, kau bukan raja lagi Saul, sebenarnya aku yang menggantikan engkau jadi raja. Dia tidak menyampaikan hal itu. Ini respect dia, kasih dia tetap diwujudkan. Karena apa? Dia tahu urusan Tuhan dengan Saul tentang jabatan, tentang keurapan itu adalah bagian Tuhan, bukan bagian Daud. Bagian dia tetap menghargai bosnya. Saul masih jadi bosnya, masih jadi raja. Dia itu masih jadi bawahan. Amin. Benar atau tidak? Daud walaupun sudah diurapi, diminyaki dengan minyak urapan oleh Nabi Samuel, dia tetap belum dinobatkan menjadi raja. Artinya Saul walaupun sudah menyimpang, sudah tidak taat, dia masih bertindak menyelenggarakan pemerintahan kerajaan dari umat Tuhan Israel. Jadi dia tetap menunjukkan respek rasa hormatnya kepada Saul, walaupun Saul sudah mengusahakan yang jahat terhadap dia dan berusaha membunuh dia. Amin, jemaat Tuhan. Standar etika ilahi itu jauh dari etika yang umum. Orang dunia saja bisa hidup di dalam etika, karena kita orang percaya etikanya sudah tidak ada, hilang. Etika ilahi itu dibangun. Bagaimana caranya? Ya, dari mana Daud bisa menjadi orang yang beretika ilahi? Bagaimana caranya?
memimpinnya, walaupun pemimpinnya sudah jauh dari Tuhan. Nah, saya ingin membawa kita sumber lahirnya etika ilahi adalah dasar utama yang membuat seseorang, dalam hal ini Daud, bisa atau mampu menjalani hidup di dalam etika, hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Perhatikan dengan baik. Kalau kita perhatikan ayat 9 sampai 11, di sana jelas ditunjukkan Daud ini mengenal siapa Allah dengan benar. Kalau kita ingin memiliki etika ilahi dalam hidup kita, bangunlah pengenalan akan Tuhan, bangunlah pengenalan akan Kristus yang adalah pribadi yang memiliki dan menjalankan etika ilahi dengan sempurna tanpa cacat celah. Jadi jemaat Tuhan, semakin kita mengenal siapa Tuhan kita, semakin kita mengenal siapa Yesus, semakin kita mengenal siapa Allah Roh Kudus, percayalah, itu akan menjadi dasar terbentuknya etika ilahi dalam hidup kita. Pengenalan akan Tuhan lewat firman-Nya itu akan menahan kita untuk tidak melakukan hal yang jahat. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ia menahan kita untuk tidak melakukan kejahatan, karena firman Tuhan ada di dalam hati kita. Kalau firman Tuhan tidak ada di dalam hati kita, percayalah, kita ini termasuk bilangan orang-orang yang tidak memiliki etika dalam hidup ini. Karena etika itu lahir dari firman Tuhan, dari pengenalan akan Allah. Ini tidak bisa dibangun cuma 1, 2 bulan, 3 bulan, tapi bersamaan sejauh mana hati kita, waktu kita berikan kepada Tuhan untuk mengenal Dia. Ya, Roh hikmat dan wahyu dikerjakan di dalam diri kita. Di situ akan tumbuh